Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Anugrah. Sekarang saya akan memulai lab dari 10.4, yaitu mengelola host Linux dan menggunakan peran sistem. Kita mulai dengan perintah lab start review -cr3 untuk memulai lab ini. Kita copy dulu ini, lalu kita enter dan tunggu sebentar. Ya, ketika sudah sukses semua, kita lanjut ke bagian 1.1. Di sini kita disuruh beralih ke review -cr3 untuk direktori dengan perintah cd review -cr3. Nah, kita copy dulu kata-kata yang perintahnya, baru kita enter. Setelah selesai ini, kita lanjut ke bagian 1.2. Kita gunakan Ansible -Galaxy untuk menginstal Red Hat _system _roles koleksi dari Red Hat _system -roles -1.19.3.tar.gs file ke dalam collection direktorinya. Ya, kita eksekusi langsung saja perintah dari Ansible -Galaxy collection install /nya. Oke, kita enter. Setelah itu kita masukkan perintah titik /red hat min red hat _system _rules -1.19.3.tar.gz -p collectionnya. Oke, kita copy, lalu kita masukkan, lalu kita enter. Oke, di bagian kedua kita buat playbook dengan nama storage.yml yang menggunakan Red Hat -rhl _system _rules -storage. Dan di sini perannya untuk mengkonfigurasi volume logis bagi host terkelola dalam web server group yang ditentukan oleh file inventaris di direktori proyeknya. Oke, kita lanjut ke bagian 2.1. Di sini kita buat storage.yml-nya dengan pedoman yang menargetkan web server kelompok dan yang menerapkan Red Hat -rhl _system _rules -storage. Oke, storage perannya. Sini kita eksekusi dengan perintah vim storage.yml, lalu kita enter. Setelah itu kita tekan I setelah untuk masuk ke vimnya, kita enter. Oke, kita tekan I untuk insertnya. Lalu sini kita copy bagian yang sudah komplit pada storage.yml-nya. Kita copy dulu. Setelah itu kita tempel. Oke, di sini sudah selesai. Kita uraikan dulu untuk bagian yang sudah di copy ini. Sini ada namanya dengan name configure storage on web server dengan host web server. Name-nya berguna untuk menandakan playbook. Dan selanjutnya host ini web server sebagai menandakan semua host yang dalam grup web server. Dan selanjutnya di sini ada rules dengan nama Red Hat -rhl _system _rules -storage. Di sini ada storage _pools dengan nama vg_web dengan tipe LVM. Yang dimana codingan ini memiliki peran yang pertama menyediakan cara standar untuk otomatis mengkonfigurasi sistem storage LVM di RHL.
Yang kedua, di mana storage_pool ini daftar forum group yang akan dibuat, dan vg_swapnya dengan nama dari volumenya, dan LVM ini tipe storage adalah LVM yang atau kita bilang logical volume manager. Selanjutnya di dex ini ada -dev/vdb yang berguna menggunakan dex /vdb, dan di sini volume dengan nama lv_content yang berguna untuk nama logical. Sini ada size-nya yaitu 128M. Ini adalah size dengan ukuran 128 megabyte atau 128 MB. Mount point di sini ada isian dengan var/w dan /html/content, yang dimana mount point ini akan dimount ke /var/www/html/content, dan di sini fs type-nya XFS sebagai file sistem XFS, dan state dengan keterangan present yang berguna memastikan volume ini ada. Selanjutnya di sini ada name lv_upload. Ini adalah nama logicalnya dengan ukuran 256 MB yang sini ada tertera. Dan di sini mount point di mana ada /var/www/html/uploads. Yang ini untuk menetapkan direktori var www.html dan uploads. fs_, tipenya XFS yang sebagai file system dengan state present berguna untuk memastikan volumenya ada. Dan di sini setelah kita selesai, kita tekan escape, lalu ×2 wkey untuk menyimpan. Oke, selanjutnya jalankan storage.yml yang dengan eksekusi perintah ansible -navigator run/. Kita copy. Setelah itu kita enter, lalu kita copy perintah selanjutnya yang di bawahnya, yaitu -mstdout storage.yml. Kita copy dulu, setelah itu enter. Oke, kita tunggu untuk menampilkan hasil dari ansible run-nya. Ya, sini agak menunggu lama sedikit, untuk bersabar. Oke, di sini kita lanjut ke bagian yang ketiga. Di sini kita disuruh membuat dev-users.yml-nya dengan mengeksekusi perintah vim dev-user.yml. Sini kita langsung saja copy yang devnya vim, lalu kita pastikan, lalu kita enter. Tekan I untuk masuk ke mode insert. Nah, di sini ada yang diawali dengan 3 ini. Nah, di sini ada nama dengan nama create local users, itu untuk nama playbooknya. Setelah itu di sini ada host web servernya, yang dimana berguna untuk menargetkan host ke web server. Tapi sebelum itu kita salin semuanya dan sudah selesai. Kita copy di bagian dev-user.yml-nya, copy lalu kita salinkan. Di sini
kita tunggu sebentar karena agak lama. Kita hapus dulu di sini di bagian sudah tercopy 2 kali ya. Kita hapus dulu. Oke, tunggu. Kita hapus dulu semuanya ya, kita buat ulang ya. Oke, kita Ctrl V, lalu kita udah masukkan dulu karena agak lama dikit jaringannya. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita masuk ke bagian vars_files, yang dimana di sini ada pas-fall.yml yang dimana untuk menyimpan password hash yang sudah terenkripsi. Lalu di sini ada bagian teks yang memiliki nama @webdevgroup. Di bawahnya ada ansible.builtin.group dengan nama webdev dengan state present. Dimana codingan ini bergunanya untuk membuat grup bernama webdev. Selanjutnya di sini ada nama dengan create user accounts. Di bawahnya ada ansible.builtin.user, dimana namanya developer, grupnya webdev, dan password pwhash. Ini berguna untuk password hash yang disediakan variabel, yaitu pwhash. Selanjutnya ada nama modify sudo config to allow webdev member sudo without a password, yang menggunakan model ansible.builtin.line in file. Sini ada tab yang dimana isinya ada underscore etc /sudo ers.d/webdev dengan state present, the create true, dan mode 0440 dengan line webdev all sama dengan dalam kurung all no password all. Dan validate-nya di sini ada /usr /sbin/vsudo-cf -s, dimana ini perintah ini berguna untuk menjalankan perintah sudo tanpa perlu memasukkan password. Dimana selanjutnya kita di sini keluar untuk ini, kita tekan escape *2 key untuk menyimpan dan keluar. Oke, tunggu. Key baru kita enter. Oke, sudah. Kemudian kita jalankan di playbook dev-users.yml dengan eksekusi perintah ansible-navigator run -m/stdout/. Kita copy, lalu kita enter. Lalu kita masukkan lagi perintah yang ada di bawahnya, yaitu -py false dev-users.yml -vol-id add prompt. Kita copy, kita masukkan, lalu kita enter. Ya, di sini kita disuruh untuk memasukkan password, dan passwordnya yaitu Red Hat. Kita ketik. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Ya, kita enter dulu. Tunggu. Oke, kita lanjut ke bagian 4.2, yang dimana kita disuruh untuk menggunakan SSH sebagai developer pengguna dan masuk ke server add.lab.example.com server dengan mengeksekusi perintah SSH developer add server A. Oke, kita copy. Kita tekan sini, lalu kita enter. Kita tunggu. Oke, kita lanjut ke bagian 4.3, yang dimana di sini disuruh beralih ke pengguna dan
konfirmasikan bahwa kata sandi tidak diperlukan dengan mengeksekusi perintah sudo -i. Kita copy, kita paste, baru kita enter. Oke. Di sini kita tunggu karena agak lambat sedikit. Oke, kita enter. Tunggu. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian 4.4. Kita logout dari server A dengan menuliskan exit 2 kali, lalu kita exit, setelah itu kita enter. Oke. Untuk exit yang kedua, kita lagi tekan exit, baru kita enter. Oke, kita masuk ke bagian 5.1. Disuruh untuk membuat playbook network dengan mengeksekusi perintah vim network.yml. Kita copy bagian network.yml, lalu kita pastekan. Oke, sudah masuk. Kita enter. Nah, di sini kita tekan I untuk mode insertnya. Oke. Kita masuk ke bagian 5.2-nya, di mana kita copy di bagian codingan yang sudah ada di network.yml-nya. Kita copy dulu, kita paste di sini, lalu kita escape, baru kita titik 2 wiki untuk menyimpan dan keluar. Oke. Kita lanjut ke 5.2. Di sini kita bisa melihat bagian readme.md dengan mengeksekusi perintah cat slash. Kita copy, kita pastekan, baru kita enter. Oke, di sini kita melanjut ke bagian ini, collection slash ansible underscore collection slash redhat slash rhel underscore system underscore rules slash networks slash readme.md. Oke, kita copy, baru kita pastekan, baru kita enter. Lalu di sini ini berguna untuk meninjau setting IP configuration-nya yang di bagian dalam readme.md berkas dan tentukan variabel mana yang diperlukan untuk mengkonfigurasi ETH1 antarmuka jaringan dengan ini subnetnya 172.25.250.45 dengan alamat IP. Kita eksekusi perintahnya. Oke. Lanjut kita bagian ke 5.3, yang dimana di sini disuruh buat grup underscore var slash web server dengan subdirektori eksekusi perintah mkdir-nya. Copy dulu, mkdir -pv grup underscore var slash web server. Kita kopikan, lalu kita paste. Setelah itu kita enter. Kita lanjut ke bagian 5.4. Di sini disuruh membuat vars.yml untuk menentukan variabel peran yang diperlukan. Karena nilai variabel berlaku untuk host di web server grup host, Anda perlu membuat file di grup underscore var slash web server direktorinya. Kita eksekusi perintah untuk membuat playbooknya, yaitu vim group underscore var slash web server slash vars.yml. Kita copy, lalu kita enter. Oke, kita tekan slash, kita copy bagian vars.yml-nya. Oke, tekan, lalu kita enter. Kita tekan insert untuk tekan I untuk mode insert. Lalu kita masukkan codingan yang berguna untuk mengatur interface ke ETH1 dan memberikan IP address 1.1.72.25.250.45 dengan subnet /24. Kita copy, lalu kita paste. Setelah itu
kita escape titik 2 wiki untuk menyimpan dan keluar. Oke, kita lanjut ke bagian 5.5 untuk menjalankan network.yml playbooknya, petunjuk untuk mengkonfigurasi ETH1 antarmuka jaringan pada host yang dikelola dalam web server group inventaris dengan mengeksekusi perintah ansible -navigator run / kita copy dulu lalu kita enter. Selanjutnya kita copy yang di bawahnya yaitu mstdout network.yml, kita copy lalu kita paste lalu kita enter. Oke, kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian 6 yang dimana disuruh membuat playbook log-rotate.yml dengan eksekusi vim log-rotate.yml. Kita kopikan dulu rotate.yml nya, lognya, lalu kita enter. Setelah di copy paste, oke, kita enter. Kita tekan I untuk mode insertnya. Sini sudah ada codingannya yaitu 3dash bagian atas yang ya di sini ada codingan yang sudah selesai yang dimana paling atasnya ada 3dash. Lalu kita kopikan dulu, lalu kita salin. Setelah itu di sini yang diawali dengan 3dash, lalu ada nama recurring cron job dengan host web server become true. Nah, dengan teks sini ada namanya cron tab file exits ansible .built-in .cron dengan nama rotate httpd logs dengan minute 0, hour 0, weekday, bintang dengan user devops dan job log rotate -f /etc/rotate.dash/httpd. Sini ada cron file dengan rotate web dengan state-nya present. Oke. Setelah selesai kita escape untuk titik 2 wiki untuk menyimpan dan keluar. Oke, kita lanjut ke bagian 6.6 yang di sini untuk mengecek navigator syntax dengan eksekusi ansible -navigator run / kita kopikan dulu ansible-nya lalu kita paste lalu kita enter. Ini kita masukkan lagi di sini perintah dengan -mstdout log -rotate.yml -syntax -check. Kita copy, kita pastekan, setelah itu kita enter. Tunggu. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke bagian 6.7 yaitu menjalankan perintah ansible -navigator run / kita copy dulu lalu kita enter. Setelah itu kita copy lagi di bagian sini mstdout log -rotate.yml, kita copy. Oke, kita pastekan lalu kita enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, kita lanjut ke bagian 6.8 yaitu menjalankan perintah untuk memverifikasi bahwa /etc/cron.d -rotate _web file cronnya yang ada dan isinya benar dengan eksekusi perintah ssh devops add server a /. Kita kopikan, kita pastekan, lalu kita enter. Selanjutnya di sini ada perintah cat /etc/cron.d/rotate_web. Kita copy, kita pastekan, baru kita enter. Setelah selesai, kita lanjut ke bagian 7 dimana buat playbook set.yml dengan eksekusi perintah vim set.yml. Kita copy bagian set.yml, setelah itu kita paste, kita enter. Nah,
dan copy untuk codingan yang sudah ada di sini. Copy semuanya. Jangan lupa kita masuk ke mode insertnya, tekan I. Oke, kita pastekan di sini yang udah kita copy codingannya. Setelah selesai, codingan yang di sini kita menjelaskan codingan ini untuk penggunaannya menggabungkan semua codingan yang telah kita buat tadi. Oke, kita escape titik 2 wq untuk menyimpan dan keluar. Setelah itu kita masuk ke selangkah 7.2 untuk menjalankan site.yml playbooknya dengan petunjuk eksekusi perintah ansible minus navigator run stdout slash. Kita copy, kita pastekan, baru kita enter. Selanjutnya kita masukkan perintah minus pi false set.yml minus false minus id at prompt. Kita kopikan dulu, baru kita paste, kita enter. Oke. Setelah selesai, kita masukkan passwordnya itu red hat. Kita enter. Tunggu beberapa saat setelah akan ansible banyak sekali ya. Kita tunggu ansible di sini karena dia banyak, kita tunggu agak lama sedikit. Oke, kalau ini sudah, kita jelaskan penggunaan pada workstation mission ini. Gunakan perintah kita gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda ya. Perbaiki semua kegagalan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah tersebut sehingga berhasil dengan eksekusi perintah lab grade review -cr3. Kita copy, lalu kita pastekan hingga enter. Kita tunggu beberapa saat hingga semua playbooknya pas semua. Tunggu. Oke, di sini pasnya masih berjalan ya. Kita tunggu. Oke, di sini sudah selesai dengan overall lab grade dengan pas semua. Oke. Setelah itu kita mengakhiri lab ini dengan eksekusi perintah lab finish review -cr3. Kita kopikan, lalu kita pastekan, lalu kita enter. Tunggu hingga finishing selesai. Oke, setelah selesai semua sukses, kita akhiri video ini. Sekian dari saya, terima kasih.